sudah menetapkan tersangka 16 orang dan HM ini merupakan tersangka yang ke-16 ya. Saya harus bercerita sedikit tentang apa yang dilakukan oleh HM dari sisi modus operandinya. Ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh HLN. 16 tersangka anggota rombongan korupsi timah 271 triliun bersama Harvey Muiz dan Helena Lim. Mereka adalah Direktur Utama PT Timah 2016 hingga 2021, Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani. Mokhtar terlibat dalam permainan korupsi timah bersama Emil Amindra dan Alwin Alpar. Dia diduga berkomplot dalam pembentukan perusahaan boneka yang beroperasi dalam wilayah IUP PT Timah. Dia bersama Emil juga menandatangani surat kerjasama sewa smelter yang dibuat untuk melegalkan biji timah ini. Kedua, Direktur Keuangan Timah periode 2017 hingga 2018 Emil Amindra. Seperti Mokhtar dan Alwin, Emil terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka dan pembuatan kontrak dengan para pengusaha smelter. Dia juga menandatangani SPK yang dipegang oleh pengusaha swasta. Ketiga, Direktur Operasi Produksi PT Timah 2017 hingga 2021, Alwin Alpar. Alwin dengan Mokhtar dan Emil menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Dia juga terlibat dalam pembuatan dokumen kerjasama dengan para pengusaha smelter. Keempat, Beneficial Ownership CV Venus Indi Perkasa VIP, Tamron Tamsil. Tamron Tamsil terlibat dengan pertambangan ilegal di PT Timah CV VIP, memiliki kontrak kerjasama dengan PT Timah untuk melebur biji timah mereka. Biji timah untuk peleburan seharusnya didapatkan dari perusahaan rekanan PT Timah lainnya. Namun Tamron diduga menyuruh anak buahnya, Ahmad Albani, untuk menyediakan biji timah dari tambang ilegal di IUP PT Timah. Kelima, adik Tamron Tamsil, Tony Tamsil. Tony Tamsil dituding menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Selama saudaranya, Tamron diselidiki Tony bersikap tidak kooperatif. Tony dituding menyembunyikan sejumlah dokumen dan alat bukti saat Tamron sedang menjalani penyelidikan. Dia juga dituduh sempat menyewa preman untuk meneror seorang jaksa yang akan menggeledah PT CVVIP. Keenam, Direktur Utama CVVIP, Hasan C. alias Asin. Hasan C. alias Asin merupakan pengembangan penyidikan dari para tersangka lainnya dalam CVVIP seperti Tamron Tamsil dan Ahmad Albani. Pihak Kejaksaan Agung belum menjelaskan keterkaitan Direktur Utama CVVIP ini dalam kasus korupsi timah. Ketujuh, mantan Komisaris CVVIP, Kwang Yung alias Kuyung. Kuyung merupakan salah satu kaki tangan utama Tamron yang merupakan beneficial ownership dari perusahaan CVVIP. Menurut Kejaksaan Agung, penyidik harus melakukan pemanggilan dan pengejaran paksa terhadap tersangka Kuyung karena tidak kooperatif dan menghindar dari panggilan penyidik. Kedelapan, Manajer Operasional Tambang CVVIP, Ahmad Albani. Ahmad Albani merupakan salah satu petinggi CVVIP yang ditahan bersamaan dengan Tamron. Ahmad diinstruksikan oleh Tamron untuk menyediakan biji timah dari tambang ilegal itu dan terlibat dengan kesepakatan dengan PT Timah. Kesembilan, Direktur Utama PT Refine Bangkatin RBT, Suparta. Suparta menginisiasi pertemuan dengan Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka Emil Amindra yang menjabat Direktur Keuangan. Pertemuan itu untuk mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah. Ke-10, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Ardiansyah. Dengan Suparta, Reza bertemu juga dengan Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani dan Emil Amindra. Mereka membuat perjanjian untuk menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah. Ke-11, General Manager PT Tinido Internusa, Rosalina.
Rosalina bersama dengan Mokhtar Reza Palevita Prani dan Emil Armindra menandatangani kontrak kerjasama. Dalam kontrak kerja ini, General Manager PT Tinido Internusa melakukan pengumpulan biji timah yang di-cover dengan pembentukan perusahaan boneka. Perusahaan boneka ini kemudian dipergunakan oleh Rosalina untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah. Ke-12, pengusaha di Bangka Belitung, SG alias Awi. Tersangka SG diduga memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. 13. Pengusaha di Bangka Belitung, MBG. MBG diinstruksikan oleh SG untuk menandatangani kontrak kerja dengan direksi PT Timah. Dia diduga mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal dengan cara membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi BJA dan CV Raja Wali Total Persada RTP. 14. Direktur PT Sari Wiguna Bina Sentosa, Robert Indarto. Robert Indarto ditahan karena diduga memiliki keterlibatan dalam bisnis timah ilegal yang melibatkan para mantan direktur PT Timah. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa penyidik menemukan alat bukti yang cukup bahwa mereka memiliki keterkaitan dalam mengakomodasi tambang timah ilegal yang berada di IUP Izin Usaha Pertambangan PT Timah. 15. Pengusaha yang juga manajer PT GSE, Helena Lim, tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. Helena Lim melalui perusahaan PT GSE diduga cawe-cawe membantu menyewakan alat peleburan timah di kawasan PT Timah TBK. Kejaksaan Agung mengatakan Helena Lim berperan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter di kawasan IUP PT Timah TBK. Dia ditahan dengan tindak pidana pencucian uang. Terakhir, pengusaha Harvey Muiz, tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. Dari 2018 hingga 2019, Harvey Muiz menghubungi Mokhtar dalam rangka mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka bertemu beberapa kali dan menyepakati kerjasama untuk sewa-menyewa peralatan peleburan timah. Harvey juga melobi sekaligus mengkondisikan beberapa perusahaan lain seperti PT SIP, CVVIP, PT SPS, dan PT TIN agar satu suara menjalankan operasi ini. Pasal sangkaan yang didakwakan kepada mereka. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Yunto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara untuk tersangka TPPU Harvey dan Helena disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Yunto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan teruntuk tersangka obstruction of justice, Kejagung menjeratnya dengan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura pakar Lambi Sundel.